Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal satu pendekatan strategi yang potensinya besar, tapi mungkin belum banyak yang familiar. Membentuk pasar atau shaping strategy. Betul. Seringkali terlewatkan ya. Iya. Nah, sumber kita kali ini dari buku keren Your Strategy Needs a Strategy. Ini karya tim The Boston Consulting Group, BCG, berdasarkan riset mereka yang ekstensif. Misi kita hari ini simple, pahami kapan dan gimana sih cara pakai pendekatan ini. Fokusnya kan di orkestrasi, di kolaborasi, buat ngebentuk arah industri. Ini relevan banget kan kalau kita ada di pasar yang dinamis, atau baru banget muncul, atau lagi kena disrupsi besar-besaran gitu. Oke deh, kita bongkar yuk. Apa sih sebenarnya strategi membentuk pasar ini? Kok kayaknya hebat banget ya? Ini memang pendekatan yang bisa dibilang unik ya. Kalau strategi lain, misalnya yang klasik atau adaptif, itu kan fokusnya gimana cara berkompetisi di pasar yang udah ada, atau gimana cara beradaptasi cepat sama perubahan. Iya, biasanya gitu. Nah, kalau membentuk pasar ini, fokusnya justru gimana cara kita ikut merancang atau ya membentuk pasarnya itu sendiri. Jadi kita nggak cuma reaktif nunggu masa depan, tapi proaktif ikut nyiptain bareng-bareng sama pemain lain. Perannya itu lebih kayak jadi orkestrator gitu dalam sebuah ekosistem bisnis yang lebih gede. Orkestrator ya? Menarik. Kalau gitu lingkungan bisnis yang kayak gimana sih yang paling pas buat menerapkan pendekatan ini? Kapan kita harus mikirin ini? Ada dua kondisi kunci yang perlu diperhatikan. Lingkungannya itu harus nggak bisa diprediksi, jadi masa depannya tuh susah ditebak, tapi, nah ini penting, sekaligus bisa dibentuk atau malleable. Artinya arah perkembangannya itu masih bisa dipengaruhi sama tindakan kita dan pemain lain. Oke, nggak pasti tapi bisa diubah arahnya ya? Betul. Bayangin aja misalnya, industri yang benar-benar baru lahir. Belum ada pemain dominan, aturan mainnya juga belum jelas. Atau sektor yang baru aja kena guncangan besar, mungkin karena teknologi baru atau perubahan regulasi. Contohnya apa tuh? Pasar negara berkembang di tahap awal, mungkin kayak Tiongkok atau India beberapa dekade lalu. Itu juga contoh bagus. Landscape industrinya kan masih cair banget waktu itu. Nah, di situasi kayak gitu, ada kesempatan buat ikut mempengaruhi gimana industri itu nantinya berkembang. Jadi ini bukan cuma soal gimana caranya menang di game yang ada, tapi lebih kayak mendesain gamenya itu sendiri ya? Ini mengubah cara kita lihat persaingan dong? Persis! Persis kayak gitu. Dan poin yang krusial banget nih, hampir pasti kita nggak bisa lakuin ini sendirian. Kolaborasi! Itu jadi intinya. Kolaborasi ya, kuncinya. Iya, kita perlu aktif ngajak pemain lain. Bisa jadi pelanggan utama, pemasok penting, regulator, bahkan kadang-kadang pesaing juga bisa diajak. Tujuannya, ya buat bareng-bareng nanggung resiko, gabungin kemampuan unik masing-masing, terus secara kolektif ngebangun pasar baru itu. Nah, peran kita di sini sebagai orkestrator yang koordinasiin semua ini. Oke. Gimana tuh proses orkestrasinya di lapangan? Ada langkah-langkah praktisnya nggak sih? Ada. Buku ini menguraikan 3 langkah kunci. Pertama, itu libatkan pemangku kepentingan atau engage stakeholders. Ini bukan cuma ngobrol ya, tapi benar-benar bangun visi bersama, shared vision gitu, tentang masa depan industri yang diinginkan. Visi bersama? Oke. Visi ini harus cukup menarik buat semua pihak, biar mereka mau ikut. Kedua, bangun platform atau build platform. Ini artinya bikin mekanisme, atau standar, atau infrastruktur bareng yang memungkinkan kolaborasi antar pemain. Platformnya bisa macam-macam, bisa fisik, digital, atau ya sekumpulan aturan main aja. Ketiga, kembangkan ekosistem atau evolve ekosistem. Nah, setelah platformnya jalan, tugas orkestrator itu ya terus ngembanginnya. Perluas jangkauannya, tapi juga jaga fleksibilitas dan keragaman partisipan, biar ekosistemnya tetap hidup, adaptif, dan relevan gitu. Nah ini nih contoh Novo Nordisk di Tiongkok yang ada di buku itu kayaknya pas banget ya buat ngejelasin 3 langkah ini. Bisa diceritain gimana mereka lakuin itu? Wah, itu contoh yang bagus banget. Jadi, waktu Novo Nordisk masuk Tiongkok di era 90-an, kesadaran soal diabetes dan infrastruktur perawatannya itu masih minim banget. Pasarnya nggak bisa diprediksi, belum terbentuk lah. Iya, belum matang ya. Betul. Mereka sadar kalau cuma strategi biasa, cuma jualan insulin, itu nggak bakal jalan. Mereka harus membentuk pasarnya dari nol. Caranya, yaitu tadi, lewat kolaborasi yang ekstensif banget, nyentuh banyak aspek.
Kolaborasi kayak gimana aja tuh yang mereka bikin? Penasaran nih. Macam-macam. Pertama, sama komunitas medis. Mereka investasi besar-besaran buat edukasi dokter, soal diagnosis, soal manajemen diabetes yang modern. Oke, edukasi dokter dulu. Terus, sama pasien. Ini unik nih, mereka bikin namanya NovoCare Club. Semacam grup dukungan pasien gitu, anggotanya sampai ratusan ribu. Isinya nggak cuma soal obat, tapi juga dukungan gaya hidup, edukasi, bangun komunitas. Ini bikin loyalitas dan pemahaman pasien jadi lebih dalam. Wow, sampai bikin klub pasien ya? Iya, dan yang nggak kalah penting, mereka proaktif banget bangun hubungan sama regulator, sama Kemenkes Tiongkok. Bahkan sampai ikut bantu mengembangkan pedoman klinis nasional buat perawatan diabetes. Komitmen jangka panjangnya juga kelihatan. Mereka sampai bangun pusat R&D di sana. Gila sih, hasilnya mereka jadi dominan banget ya. Lebih dari 60% pangsa pasar insulin di pasar yang mereka ikut rancang sendiri. Ini nunjukin banget bedanya kalau fokusnya geser dari cuma kompetisi, jadi membentuk pasar. Benar sekali. Keberhasilan jadi orkestrator dalam ekosistem, kayak Novo Nordisk, atau contoh lain mungkin Red Hat di dunia software open source Linux, itu seringkali hasilnya signifikan banget. Ada alasan mendasarnya kenapa bisa gitu. Ekosistem yang diorkestrasi dengan baik itu mengubah dinamika persaingannya. Apa yang berubah secara mendasar tuh? Sumber keunggulannya geser. Bukan lagi soal produk A lawan produk B, tapi lebih ke ekosistem A lawan ekosistem B. Ada beberapa keuntungan bawaan. Pertama, inovasi bisa lebih cepat. Kan banyak pihak yang kontribusi barengan. Jadi ide baru muncul dan berkembang lebih gesit dibanding kalau cuma satu perusahaan aja. Iya juga ya. Kedua, biaya sama risiko bisa dibagi. Bikin pasar baru kan mahal dan berisiko ya. Tapi kalau ditanggung rame-rame, beban masing-masing jadi lebih enteng. Ketiga, muncul efek jaringan atau network effects. Network effects. Ya, makin banyak partisipan berkualitas yang gabung, makin bernilai ekosistem itu buat semua anggotanya. Ini narik lebih banyak partisipan lagi, jadi kayak ada daya tarik gravitasi atau lock-in yang positif gitu. Ini jadi ingat kayak Apple dengan App Store-nya atau Alibaba sama platform e-commerce mereka ya. Kekuatan mereka kan bukan cuma di produknya, tapi di seluruh jaringan developer, penjual, pembeli yang mereka koordinasi ini tuh. Tepat sekali. Keunggulan mereka itu ada di kekuatan ekosistem yang mereka orkestrasi. Contoh Red Hat juga menarik nih. Red Hat kan nggak punya kode Linux-nya. Itu kan dikembangin komunitas global. Iya, open source kan? Betul. Tapi mereka berhasil jadi orkestrator kunci buat versi Enterprise Linux. Mereka dapat pengaruh bukan karena menguasai aset, tapi karena jadi kontributor penting, penjamin kualitas, fasilitator yang kredibel di ekosistem open source. Nah, kepercayaan dan pengaruh ini yang lalu mereka monetisasi lewat layanan tambahan kayak sertifikasi, dukungan teknis buat korporasi. Mereka membentuk aturan main di arena di mana mereka punya pengaruh kuat. Oke, paham. Nah sekarang, anggaplah nih kita ada di lingkungan yang pas nggak pasti tapi bisa dibentuk, terus kita ngerasa punya potensi pengaruh. Gimana langkah praktis buat mulai nyusun strategi membentuk pasar ini? Titik awalnya itu ngerumusin visi bersama yang sifatnya kolaboratif. Perhatiin kata kolaboratif ya. Visi di konteks shaping ini biasanya bukan soal detail produk akhir yang kaku, tapi lebih ke proposisi nilai bersama buat seluruh ekosistem. Proposisi nilai bersama? Ya, visi itu harus bisa jawab gimana nilai diciptakan bareng-bareng dan gimana nilai itu bakal dibagi secara adil di antara para kontributor. Ini bukan pengumuman sepihak, tapi hasil dialog terus-menerus sama para pemangku kepentingan utama. Terus soal platformnya. Apa ini harus selalu platform teknologi? Kayak contoh Li Enfang, perusahaan trading Hong Kong itu. Mereka kan koordinasi rantai pasok global tanpa punya pabrik. Itu kan orkestrator non-teknologi ya? Betul banget. Li Enfang itu contoh klasik orkestrasi rantai pasok. Kunci platform di sini itu fungsinya sebagai mekanisme koordinasi. Nggak harus selalu canggih teknologinya. Platform ini tugasnya netapin aturan interaksi antar partisipan, fasilitasi aliran kerja dan informasi, sama bangun kepercayaan. Oke, aturan interaksi ya? Iya. Li Enfang itu kan hubungin ribuan pemasok di Asia sama peritel besar di Barat. Mereka netapin standar kualitas, logistik, tapi nggak ngatur operasional internal pabriknya. Fokusnya di pengelolaan interface antar pemain. Alibaba juga gitu.
Di platform e-commerce-nya, mereka rancang insentif di level platform, kayak sistem reputasi penjual itu, terus minimalisasi intervensi langsung, dan terus nyempurnain platform berdasarkan data dan umpan balik dari ekosistem. Menarik. Ada cerita lucu di buku ini, katanya mereka sengaja nggak banyak naruh lulusan MBA buat ngatur marketplace. Takutnya intervensi kebanyakan malah ngerusak dinamika pasar yang organik. Bisa jadi ya. Nah, pendekatan ini kan jelas butuh cara kerja internal yang beda ya sama strategi biasa. Implikasinya apa nih ke struktur organisasi, budaya perusahaan, sama gaya kepemimpinan yang dibutuhin? Implikasinya lumayan dalam sih. Dari sisi struktur organisasi, perlu lebih terbuka dan terhubung sama lingkungan eksternal. Batasan perusahaannya jadi lebih cair, lebih porus gitu. Maksudnya gimana tuh lebih cair? Ya artinya ada kesediaan buat berbagi sumber daya, tukaran pengetahuan secara aktif, sama mitra ekosistem. Bahkan mungkin lisensiin kekayaan intelektual tertentu kalau itu bagus buat kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Contohnya kayak Google yang rutin bikin konferensi developer besar buat share roadmap teknologi mereka. Ini butuh mindset yang nyaman buat lepasin sebagian kontrol langsung. Berarti budayanya juga harus kuat banget ya di aspek kolaborasi. Banget! Budayanya harus fokus bangun hubungan jangka panjang. Dasarnya kepercayaan dan saling hargai kontribusi tiap pemain di ekosistem. Cenderung lebih non-hierarkis, di mana kemampuan bangun relasi dan mempengaruhi secara informal itu lebih dihargai daripada kontrol manajerial langsung. Novo Nordisk tadi, contohnya, mereka secara sadar numbuhin kultur internal yang terbuka sama kritik dan masukan, sebagai bagian dari komitmen mereka buat perbaikan bareng mitra eksternal. Terus, kepemimpinannya gimana? Pasti bukan model komando dari atas ke bawah kan? Sama sekali bukan. Pemimpin di strategi shaping ini fungsinya lebih kayak katalisator atau fasilitator. Kalau ngutip CEO Red Hat, Jim Whitehurst, tugas utama pemimpin itu bantu netapin dan komunikasikan visi bersama secara inspiratif, aktif bangun dan pelihara hubungan sama pemain kunci di ekosistem, jadi mediator kalau ada konflik, dan lebih banyak pakai pengaruh influence daripada otoritas formal command. Pengaruh ya, bukan perintah. Iya. Ada semacam paradoks di sini. Justru dengan lepasin sebagian kontrol langsung, pemimpin seringkali bisa bangun pengaruh, kredibilitas, dan legitimasi yang lebih besar di mata partisipan ekosistem. Nah, ini semua kan kedengarannya bagus banget ya, struktur terbuka, kultur kolaboratif, pemimpin kayak katalis. Tapi buku ini juga bilang kalau strategi membentuk pasar ini termasuk yang paling jarang dipahami dan berhasil diterapin. Kenapa gitu ya? Tantangannya apa sih? Ada beberapa alasan kenapa ini susah dan jarang berhasil. Pertama, kompleksitasnya tinggi. Butuh tingkat pengaruh awal yang lumayan signifikan buat bisa dianggap orkestrator yang kredibel. Nggak bisa sembarang perusahaan ya? Iya. Kedua, timing atau momentumnya harus pas banget. Biasanya pas industri baru terbentuk atau lagi ada disrupsi besar. Nah, momen ini kan nggak selalu ada. Ketiga, dan ini mungkin yang paling dasar, tantangan pola pikir. Pola pikir? Iya, mengadopsi mindset kolaboratif yang beneran, bahkan kadang sama pesaing, itu bisa jadi bertentangan sama DNA kompetitif banyak perusahaan. Akibatnya, perusahaan sering salah nilai kondisi lingkungannya. Bisa jadi terlalu optimis soal kemampuan mereka ngebentuk pasar, padahal pengaruhnya belum cukup. Atau sebaliknya, terlalu pesimis, terus malah balik ke strategi klasik atau adaptif yang lebih familiar. Padahal peluang shaping sebenarnya ada. Oh, jadi bisa salah baca situasi ya? Bisa banget. Jebakan lain yang umum itu, orkestratornya nyoba ngontrol ekosistem terlalu ketat, atau gagal mastiin pembagian nilai yang dianggap adil sama partisipan. Akhirnya ya, mereka jadi males kontribusi maksimal. Oke, jadi setelah dengerin ini semua, apa nih implikasi praktisnya buat Anda para pendengar kami? Misalnya nih, Anda sekarang ada di industri yang baru mulai kebentuk, atau mungkin di sektor yang kayaknya udah mateng buat didisrupsi. Nah, pertanyaan strategis yang perlu Anda ajukan adalah, apakah Anda atau mungkin sebuah koalisi strategis yang bisa Anda pimpin punya kapasitas dan pengaruh buat ikut ngarahin perkembangan pasar itu? Ada nggak platform, pengetahuan unik, sumber daya, atau kredibilitas yang bisa dimanfaatin buat ngajak pemain lain kolaborasi ngebentuk masa depan industri? Pertanyaan penting itu. Ini geseran mindset ya, dari sekedar coba nebak masa depan, jadi upaya aktif merancang dan membangun masa depan yang diinginkan, bareng-bareng sama para kolaborator. Ini butuh kemampuan buat ngelakuin yang sering disebut co-opetition. Co-opetition?
Apa tuh? Seni berkolaborasi sama pihak lain, termasuk mungkin pesaing, di beberapa area, sambil tetap bersaing sehat di area lain. Tujuannya, biar kue pasarnya jadi lebih besar buat semua. Wah, ini bener-bener ngubah cara kita mikir soal strategi ya. Dari sekedar berantem rebutan pangsa pasar yang ada, jadi usaha aktif ngerancang lanskap persaingannya sendiri lewat orkestrasi dan kolaborasi yang cerdas. Intinya sih gitu, mengorkestrasi sebuah ekosistem di mana hasil keseluruhan, the whole, itu secara signifikan lebih besar dan lebih bernilai daripada sekedar penjumlahan kontribusi masing-masing bagian, sum of the parts. Contoh-contoh kayak Novo Nordisk, Red Hat, Alibaba tadi, nunjukin kalau berhasil, potensi imbalannya bisa luar biasa gede, bikin keunggulan kompetitif yang susah banget ditiru. Banyak banget nih yang bisa direnungin dari obrolan kita kali ini. Sebagai penutup, apa satu pemikiran kunci yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan mendalam kita soal strategi membentuk pasar ini? Coba deh renungkan pertanyaan ini. Di dunia yang makin terhubung dan saling bergantung ini, di mana sih sebenarnya batas-batas organisasi Anda berakhir saat ini? Dan siapa aja pemain atau entitas di luar batas-batas tradisional perusahaan Anda yang mungkin selama ini nggak kepikiran, tapi punya potensi jadi kolaborator kunci yang tak terduga dalam membentuk pasar masa depan Anda? Pertanyaan yang bikin mikir. Oke, sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya. Teruslah menggali lebih dalam.